Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kabar kalian sehat dan selalu tetap semangat untuk merawat tanaman-tanamannya. Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara saya merawat koleksi saya Nepenthes atau kantong semar. Yuk ikutin. Nepenthes adalah termasuk golongan tanaman karnivora. Jadi karena dia golongan karnivora, untuk mendapatkan nutrisi bukan dari akarnya, tetapi dari kantongnya yang terletak di ujung daun. Nah, vitaminnya ini dapat dari sini. Ini kalau melihat hitam-hitam, ini ada serangga yang sudah masuk ke dalam kantongnya dan tidak akan bisa keluar lagi. Nah, ini adalah vitamin atau nutrisi bagi Nepenthes atau kantong semar. Untuk jenis-jenisnya, Nepenthes ini terbagi, ada yang menyebut 2, ada yang 3, yaitu untuk dataran tinggi, kemudian dataran rendah. Tapi ada juga yang menyebutnya dataran tinggi, median, dan dataran rendah. Nah, ini menjadi alternatif atau pertimbangan kita apabila kita akan membeli tanaman ini. Jadi daerah kita ini masuk area daerah rendah, tinggi, atau median. Untuk media tanamnya, saya biasanya menggunakan, yang pertama bisa menggunakan sphagnum moss ya, seperti ini. Sphagnum moss putih ya biasanya yang saya pilih. Karena kalau hitam itu agak lebih beresiko, jadi lebih baik putih yang lebih steril. Tetapi sebelum dipergunakan jangan lupa untuk direndam dulu di air. Media lain yang biasa saya pergunakan adalah sabut kelapa. Jadi ya, sabut kelapa yang sudah dipotong-potong ini saya campur dengan pakis cacah. Ini juga bisa menjadi media yang baik. Untuk menjaga kelembapan dan memperindah tanaman, biasanya di atas potnya setelah media tanam tadi, saya beri sphagnum moss segar. Nah, ini warnanya hijau ya. Jadi dia akan tumbuh, kita letakkan saja di atas media tanam. Nah, dia akan tetap tumbuh dan akan memperindah tanaman kita. Untuk penyiraman, biasanya saya lakukan sehari 1 kali karena tanaman ini menyukai tempat yang lembab. Jadi tidak apa-apa selalu basah ya untuk media tanamnya. Itu yang perlu kita jaga supaya tetap lembab sehingga tanamannya tidak kering ya akar-akarnya. Dan daunnya juga tetap segar. Untuk peletakan tanamannya saya taruh di teras belakang yang atasnya masih sedikit terlindung dari atap sehingga daun-daunnya tidak langsung terpapar oleh sinar matahari yang bisa menyebabkan daunnya terbakar ya atau rusak, tetapi dia masih memperoleh sinar matahari pagi walaupun tidak banyak. Dan ini cukup lumayan ternyata karena masih rajin berkantong. Untuk pemupukan, saya tidak pernah melakukan pemupukan pada tanaman Nepenthes saya, baik itu pupuk organik maupun pupuk anorganik, karena saya sempat membaca bahwa apabila tanaman ini terkena pupuk ya, dia akan macet, tidak mau berkantong. Jadi lebih baik untuk tanaman yang memang habitatnya di hutan ini, kita selalu menjaga kelembapan. Kemudian media tanamnya selalu kita bersihkan, jangan ada rumput-rumput liar maupun tanaman pakis atau tanaman paku yang biasanya suka ada tumbuh di sela-sela sphagnum mossnya ini. Itu saja yang saya lakukan untuk membuat tanaman Nepenthes saya tetap rajin keluar kantong. Perawatan berikutnya yang perlu dilakukan adalah apabila tanaman ini sudah mulai agak tinggi, biasanya ini selalu saya sanggah menggunakan bambu ya, diikat supaya saat dia berkantong batangnya ini tidak lunglai gitu ya atau jatuh ke pot-pot
di pinggirnya sehingga nanti takut rusak kantongnya. Jadi lebih baik disangga menggunakan kayu, atau bisa juga ini saya kombinasi kayu dengan kawat ya, tergantung selera teman-teman. Nah, ini untuk mempertahankan bentuk batangnya supaya bisa agak tegak ya, sehingga kantongnya dia tertahan oleh batang bambu yang dipakai sebagai penyangga. Selain dari ujung daun, kantong yang keluar bisa juga dari bawah. Ini contohnya ya. Dia dari bawah dekat akar tumbuh kantong-kantong kecil ya yang cukup banyak dan bisa membesar juga. Tergantung jenis dari nepentesnya ya. Tidak semua nepentes bisa keluar kantong-kantong dari dekat akarnya. Nepenthes ini ada yang bertanya ya, pernah ada teman bertanya, tingginya bisa sampai berapa? Nah, tanaman ini bisa dari kecil begini ya. Ada jenis-jenis tertentu yang bisa sampai tinggi. Nah, ini contoh punya saya yang sudah cukup lama saya pelihara. Ini tingginya sudah 1 meter lebih. Makanya agak repot waktu saya menaruh meletakkan, karena sering kalau kena angin agak miring-miring ya. Ini makanya saya sangga dengan bambu 2. Jadi bisa saja dia tinggi menjalar, tapi karena tempat saya sempit, saya beri bilah-bilah bambu. Nah, yang ini adalah, kok saya bilang Nepenthes sejuta umat ya. Ini adalah Nepenthes mirabilis yang biasanya disarankan ya kalau untuk pemula ini memilih atau membeli tanaman ini karena perawatannya mudah dan cukup rajin berkantong. Ini jenis mirabilis yang warnanya merah, karena ada juga mirabilis yang warnanya hijau. Ini cukup rajin keluar kantong. Nah, yang ini adalah mirabilis hijau. Kalau yang tadi merah, ini hijau, mirip kan? Nah, ini yang merah tadi, yang ini hijau. Ini juga disarankan ya untuk daerah dataran rendah, karena dia bisa hidup subur dan rajin berkantong. Untuk pemula silahkan saja, kalau Anda berminat, mulailah memelihara dari jenis mirabilis karena dia relatif mudah perawatannya. Yang bulat-bulat ini adalah Nepenthes ampullaria. Yang ini jenis ampullaria hijau. Ini juga cocok kalau teman-teman dataran rendah mau memelihara ini. Dan perawatannya juga relatif mudah serta rajin berkantong ya. Bisa keluar kantong dari bawah, nanti ada juga yang dari atas. Nah, kalau tadi ampullaria hijau, ini adalah ampullaria merah. Rajin berkantong juga, dan ini cocok untuk dataran rendah dan relatif mudah perawatannya. Jadi cocok untuk dipilih bagi pemula yang berminat untuk memelihara kantong semar. Ini yang kantongnya sudah kering, ini adalah jenis Rafflesiana. Ini kantongnya biasanya besar. Ini siap-siap lagi mulai mau berkantong ya di ujung daunnya. Ini juga cocok untuk dataran rendah. Ini agak leto ya, karena dia sudah tinggi, agak roboh miring ke kiri, baru tadi saya sangga. Karena kalau kena angin itu suka berubah posisi ya, potnya suka jatuh, makanya ini kurang bagus bentuknya. Nah, kalau yang ini adalah Nepenthes sumatrana. Ini sebetulnya bisa untuk median, daerah median, ketinggian median maupun rendah ya. Ini saya peroleh dari Bangka Belitung. Ini belum terbuka ya kantongnya. Sementara yang sudah terbuka, ujung-ujungnya sudah mulai agak kering, tapi saya masih sayang untuk dipotong ya, saya biarkan saja. Ini saya ada 2.
Untuk jenis lainnya, ini saya memiliki Nepenthes arbomarginata. Kita kenali dari mana? Ini mudah ya. Daunnya ini dia berbulu, ya, bulu-bulu halus. Kalau kita rasakan ya, kita raba, ini terasa ada bulu-bulu halus. Kemudian kantongnya ini kita lihat langsing, panjang, jadi mirip dengan mirabilis, tapi ini bukan ya, karena dia daunnya juga berbeda. Kalau mirabilis daunnya akan lebar, sementara arbomarginata daunnya langsing, memanjang dan berbulu. Ini saya peroleh dari Kalimantan Barat. Yang ini adalah jenis Nepenthes kucingmensis, masih kecil ya, tapi sudah rajin keluar kantong. Nah, ini dari ujung-ujung daun, sepertinya daunnya kuning, tapi saya tidak akan potong karena masih ada kemungkinan ini tumbuh menjadi kantong ya. Jadi saya biarkan saja. Ini saya dapat beli online dari Muntok Kalteng. Nah, kalau yang ini adalah Nepenthes bicaulcarata. Ini sangat khas. Dari tutup kantongnya, dia keluar seperti taring, ada dua, dan selalu ini keluar atau tumbuh walaupun kantongnya masih kecil ya. Jadi mau Nepenthesnya masih muda maupun dewasa, kalau sudah berkantong akan selalu keluar taring dua seperti ini. Ini saya peroleh dari Kalimantan Tengah. Bicaulcarata ini termasuk sebetulnya agak susah perawatannya ya. Tetapi alhamdulillah sejak saya membeli, dia rajin berkantong. Hanya problemnya daun-daunnya ini ya, kadang-kadang kalau terlalu banyak sinar dia menimbulkan bercak-bercak seperti ini. Tapi ini daun yang baru, masih segar ya. Jadi paling ya tempatnya nanti agak dirubah-rubah atau digeser karena tidak ada lagi lahan di tempat saya, terbatas ya, seperti saya pernah cerita. Tanamannya banyak. Nah, ini cukup rajin berkantong ya. Walaupun ini katanya agak susah kalau untuk di dataran rendah, tetapi ternyata masih oke juga dan rajin keluar kantong dari ujung-ujung daunnya. Demikian teman-teman, sedikit tips dari saya mengenai bagaimana cara merawat tanaman Nepenthes atau kantong semar. Mungkin di daerah teman-teman namanya lain ya, saya tidak tahu karena beberapa daerah menyebutnya berbeda. Bagaimana tertarik untuk menambah koleksinya? Semoga tips yang saya berikan walaupun sangat sederhana bisa bermanfaat untuk teman-teman. Salam pecinta tanaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.